hasil pertanian di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat memiliki peran penting bagi masyarakatnya. Untuk menjaga hasilnya, berbagai upaya pun dilakukan masyarakat. Salah satunya tentu saja dengan menjaga lahan tanam pertanian. Sejak dulu, babi hutan menjadi hewan yang kerap merusak tanaman perkebunan para petani. Perburuan dilakukan secara berkelompok dengan membawa anjing dan tombak. Kalau lagi berburu babi seperti ini memang terbiasa kita mencar-mencar. Nah sekarang saya mau ikut masang jerat di sebelah sana. Sana kan Pak? Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Yuk. Ini Pak. Lokasi pemasangan jerat mengikuti jalur yang sering dilalui babi. Para pemburu sudah hafal titik-titik mana yang potensial untuk dipasang jebakan. Oke, nah jadi memang jerat ini dipasang karena di sini udah menjadi lokasi sehari-harinya babi ya. Jerat babi dipasang dengan melilitkan kawat seling di antara batang dan ranting pohon. Aman ini ya Pak? Aman. Siap. Ini sekarang jeratnya sudah terpasang, jadi kalau misalnya dia lewat, dia akan terikat di sini, tidak akan bisa kemana-mana. Apalagi di sana juga ada jaring, jadi dia nggak bisa lari. Udah aman lah pokoknya. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Pemasangan jerat babi selesai. Saatnya saya bergabung dengan tim satunya. Kecepatan tim dalam menelusuri hutan membuat saya ketinggalan. Medan yang dilalui hanyalah jalan setapak. Sisanya masih berupa semak belukar sehingga terkadang menyulitkan untuk berjalan. Suara gonggongan anjing terus terdengar. Cukup sulit bagi saya untuk bisa mengimbangi kecepatan lari para pemburu di sini. Akhirnya satu babi ketangkep. Memang anjing-anjing tadi itu udah mencium bau babi sehingga dia bisa menggiring babi-babi tersebut ke arah jerat. Nah, jeratnya udah ada di sana dan saya nggak boleh terlalu dekat karena kalau misalnya saya mendekat takutnya malah berbalik nyerang kita. Ya, tarik. Di sini memang ada beberapa jerat yang dipasang. Di sana ada jerat untuk mengikat kaki dan di sini ada jaring-jaring supaya dia tidak lari kemana-mana. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menghentikan pergerakan babi. Para pemburu juga harus berhati-hati mengeluarkan babi dari semak belukar, menghindari adanya serangan balik. Luar biasa. Pasin. Kira-kira berapa ini beratnya, Pak? 30 kilo. 30 sampai 50? Iya, bisa. Berarti memang masih remaja dia ya? Apalagi kalau kita dapat yang besar bisa sampai 70 kilo. Dan dia itu punya taring lebih tajam, terus tenaganya juga lebih kuat. Dan biasanya setelah diburu babi-babi ini tuh kalau tidak dijual akan diberi makan pada anjing-anjing. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut mengeksplor beragam tradisi lainnya yang ada di Pulau Seribu Masjid. Tepatnya di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Kedatangan saya bertepatan dengan adanya tradisi meroah. Sejak pagi hari, masyarakat sudah bergotong royong mempersiapkan segala kebutuhan. Meroa merupakan tradisi yang dilakukan kurang lebih 8 tahun sekali atau minimal 3 tahun sekali. Dan ini memang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. Prosesnya juga cukup panjang dan sekarang kita mau bikin sarapan dulu untuk acara inti nanti siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ada 2 sajian yang dimasak dalam tradisi ini. Pertama, untuk sarapan bagi yang membantu, dan satu lagi untuk sajian saat puncak acara meroah. Uniknya di sini, saat acara adat seperti meroah,
kaum laki-laki lah yang bertugas untuk memasak lauknya. Mereka juga bertugas untuk mengatur pembagian lauk secara merata ke masyarakat. Sementara saya dan kaum perempuan lainnya mempersiapkan bahan, bumbu, dan memasak nasi. Jadi memang kalau ada tradisi meroah, harus ada ini, peset, ketan yang dicampur dengan kelapa atau santan, terus makannya pakai gula kelapa. Langsung dicampurin aja. Ini aku makan ya. Enak. Jadi ini merupakan salah satu makanan khas juga. Ina, makasih ya. Lagi bantu-bantu di sini dikasih makanan. Salah satu olahan yang membuat saya tertarik yaitu sambal nyur, makanan khas Bayan. Nah, ini tadi sayur yang tadi kita sudah potong-potong jadi sayur apa? Sambal nyur. Sambal nyur itu sayur khas Bayan. Tadi ada buncis. Terus ini dicampur sama santan dan parutan kelapa juga. Meski disebut sambal, tapi bukan seperti sambal pada umumnya, melainkan berbentuk sayur santan. Sekarang ini mau ada proses penyembelihan, ada hewan ternak seperti kambing dan juga di sana ada unggas. Mau mulai dilakukan oleh bapak-bapak. Nah, yang motong juga harus orang khusus nih, contohnya kiai. Jadi nanti kiai yang motong baru deh proses selanjutnya. Penyembelihan ternak merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan Sang Pencipta kepada masyarakat Desa Senaru. Setelah kiai melakukan ritual khusus, baru bisa mulai memotong hewannya. Ada kambing 1 dan kurang lebih ayam yang dipotong juga 10. Kambing dan ayam langsung dibersihkan dan diolah. Kambing dibakar terlebih dahulu untuk merontokkan bulu-bulunya. Acara puncak dalam tradisi meroah yaitu berdoa bersama dan menyirip atau makan bersama. Prosesi ini hanya boleh diikuti kiai dan para toa lokak atau pemangku adatnya saja. Sementara saya dan warga lainnya menunggu di sekitaran rumah. Setiap desa di Lombok Utara masih melakukan meroah, hanya saja berbeda waktu dan tata cara pelaksanaannya. Yang kumpul dan juga makan di Bruga itu biasanya para pemangku adat, kiai dan juga pembekal adat. Jadi mereka berkumpul, nah sebelum makan biasanya mereka berdoa dulu sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Nah menariknya lagi, di sini tuh biasanya tradisi dilakukan atas sumbangan-sumbangan dari warga lokalnya itu sendiri. Setelah selesai berdoa dan menyirip, barulah masyarakat diizinkan untuk menyantap hidangan utama. Saya baru juga duduk, udah langsung dihidangkan banyak sekali makanan. Jadi bingung mau pilih yang mana nih yang duluan. Identik makanannya semua berkuah. Jadi ini isi kuahnya macam-macam. Tidak hanya dinikmati saat itu saja, masyarakat yang hadir juga boleh membawa pulang makanan yang masih tersisa. Ternyata seperti ini ya suasana tradisi yang ada di Lombok Utara. Dan yang datang juga boleh dari Lombok bagian lain, asalkan mereka masih ada hubungan saudara. Nah, saya nih merasa beruntung sekali karena bisa mengikuti tradisi dan juga mencoba berbagai jenis makanan yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi meroah juga diisi dengan tarian suling dewa yang sudah ada sejak adanya peradaban di Bayan. Pemain suling disebut juga juru gending, sementara penyanyinya disebut juru gamel. Sayangnya saya tidak bisa ikut menari,
karena lebih sering dibawakan oleh para sesepuh atau orang yang mempunyai tingkat spiritual yang tinggi. Tidak hanya tradisi yang menarik untuk diikuti, kudapan unik juga bisa dinikmati di Lombok Utara, tepatnya di Kecamatan Gangga. Ada salah satu kudapan yang sangat unik di Desa Genggelang karena bisa dicampur dengan bahan yang tidak biasa. Seperti apa kira-kira? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencapai lokasi, kami harus berjalan kaki selama 15 menit karena bahan tersebut hanya tersedia di tempat tertentu. Yang dicari memang adanya di pinggiran sungai seperti ini atau di tebing-tebing ya Bu? Iya. Tebing-tebing. Karena bentuknya itu mirip seperti tanah liat. Nah ini tanah yang dicari. Dari segi warnanya terlihat lebih muda, beda banget sama yang tadi. Tuh, seperti susu bubuk. Cara pengambilannya terbilang mudah. Hanya dikeruk menggunakan batok kelapa. Meski begitu, tetap harus jeli saat mencari tanah yang bisa diolah. Tanah yang dicari adalah tanah murni yang tidak mempunyai campuran bahan apapun. Tanah yang diambil juga bukan di lapisan yang paling atas, tapi yang menengah seperti ini. Makanya lebih enak diambil kalau dari pinggir tebing. Keinginan yang kuat untuk makan tanah ini dulunya banyak dialami oleh ibu hamil. Hal itu juga terjadi di belahan dunia lainnya, seperti di Tanzania dan negara Afrika. Tanah lilin yang sudah diambil mau dibawa pulang dulu untuk dikeringkan, karena nggak bisa nih kalau langsung diolah kalau masih basah kayak gini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk bisa dikonsumsi, tanah tidak begitu saja langsung digunakan. Harus melalui serangkaian proses terlebih dahulu. Kudapan ini mengingatkan saya pada ampo, kue berbahan dasar tanah liat berasal dari Tuban, Jawa Timur. Hanya saja, proses pembuatannya berbeda. Tanah lilin ini mau dikeringkan kurang lebih seharian. Apalagi kalau panasnya sangat menyengat seperti ini, bisa lebih cepat ya Bu? Iya. Tapi kalau yang itu, udah kering ya Bu? Iya. Nah, kalau ini yang sudah kering, udah tinggal diayak aja. Jadi diambil yang bagian halusnya, baru nanti bisa diolah. Tanah yang sudah dijemur dihaluskan hingga seperti tepung. Ini kebulannya kata Ibu bisa nambah make up ya. Jadi makin cantik katanya. Makanya saya disuruh numbuk terus. Waduh, nggak boleh. Adonan yang mau kita buat ini namanya keciput tanah lilin. Nah ini tanah liatnya yang sudah dikeringkan dan sudah diayak semakin halus dia. Dan bentuknya seperti susu coklat ya, bubuk coklat. Terus tinggal dicampurin aja nanti adonannya lalu digoreng. Secara tampilan, keciput mirip onde-onde dengan ukuran yang lebih kecil. Sama-sama dibaluri dengan biji wijen di bagian luarnya. Kudapan ini sering dibuat untuk hari raya, maupun dijadikan buah tangan. Keciput lalu digoreng hingga berwarna kecoklatan. Agar tidak gosong, proses penggorengan menggunakan api yang tidak terlalu besar. Bu, saya cobain ya. Iya. Pertama kali coba ini. Manis, enak. Cuma emang krenyes-krenyes tanahnya itu berasa ya. Tapi so far so good. Ibu harus cobain juga. Yuk, ambil. Nah, keciput ini merupakan cemilan khas Lombok. Uniknya lagi ditambah dengan tanah liat ya Bu ya. Karena zaman dulunya tanah liat itu dipercaya dapat melancarkan pencernaan. Wah, saya jadi beruntung nih Bu bisa langsung cobain di sini. Enak lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang.